Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala ali wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 9. Saudaraku kaum muslimin sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah siang hari ini masih diberi kesempatan hadir sekaligus bisa berubudiah kepadanya. Salawat dan salam kita bacakan dan kita doakan buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Mengisi waktu Jumat kita yang relatif pendek, pada kesempatan kali ini judul khutbah Jumat kita adalah menengok janji Allah. Ayat yang kita bacakan tadi di dalam surah Al-Maidah ayat 9, Allah mengatakan kepada kita, wa'adallahu alladzina amanu, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka yang memiliki amal soleh, lahum maghfirah, untuknya ampunan dan rahmat dari Tuhannya, wa ajrun azim, dan mereka mendapat balasan yang besar di sisi Allah. Setiap orang selalu menunggu sesuatu yang dijanjikan. Apakah janjinya sesama manusia? Apakah janjinya dengan orang lain? Yang namanya janji tetap ditagih dan ditunggu. Tapi akan berbeda halnya kalau yang memberikan pernyataan janji itu Allah. Di dalam ayat ini Allah berjanji menggunakan kata wa'ada dalam bentuk fi'il madi. Artinya janji Allah itu sudah ada semenjak alam ini diciptakan. Sudah ada semenjak Al-Quran ini diturunkan. Sudah ada semenjak dari sononya bahwa Allah berjanji akan mengampuni dan membalasi mereka yang punya iman dan mereka yang punya amal soleh. Kata janji dalam Al-Quran ada yang diungkapkan dengan kalimat ahda, ada yang diungkap dengan kalimat wa'ada. Jumlahnya 46 kali. Allah katakan dengan kalimat ahada 26 kali, dengan kalimat wa'ada sebanyak 20 kali. Artinya di dalam Al-Quran janji yang telah dijanjikan itu
kalau sudah berulang kali diungkapkan dalam bentuk lafal dan ayat, kenyataannya saja akan kita tunggu. Karena kata wa'ada itu memiliki beberapa makna di antaranya. Yang pertama, wa'ada adalah janji Allah kepada manusia tentang azab. Berarti pasti adanya azab itu. Yang kedua, kata wa'ada isinya adalah perjanjian Nabi dengan manusia tentang kepastian hari kiamat. Berarti hari kiamat itu pasti adanya. Yang ketiga, wa'ada itu adalah perjanjian setan dengan manusia untuk mengajak kita kepada kesesatan. Dan itu sudah pasti. Semua kita ini tak luput dari ajakan setan. Yang keempat, wa'ada itu artinya adalah manusia mengajak manusia. Di sini kita melihat adanya dalam rangka menanamkan ideologi, seseorang berupaya untuk mempengaruhi dan meraih orang lain ikut bersamanya. Artinya kata wa'ada itu adalah janji yang penuh dengan bukti. Bapak saudara kaum muslimin sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat Allah awali janji itu kepada orang yang beriman. Wa'adallahu alladzina amanu, aku telah berjanji kepada mereka yang punya iman. Apa janji Allah? Lahum maghfirah, mereka itu akan aku ampuni dosanya. Tinggal orangnya mau minta apa tidak. Dan setiap kita pasti punya dosa, maka lahum maghfirah, mereka akan diampuni. Yang kedua, wa ajrun azim, dia akan dibalasi setiap perbuatan baiknya dengan balasan yang besar. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah gampang jadi orang beriman? Nah, itu yang masalah. Apakah cukup jadi orang beriman itu dengan mengaku amanah? Apakah cukup jadi orang beriman itu dengan sebuah pernyataan tertulis? Saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ternyata jadi orang beriman itu tidak gampang. Ada proses. Proses yang pertama untuk jadi orang beriman adalah punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia punya senjata, dia punya pengalaman, dia ningkat. Punya amal, diamalkan apa yang didapatkan dari ilmunya. Setelah dia dapat amalnya, baru dia membuahkan hasil namanya iman. Contoh, kita ambil bab solat misalkan. Laisa solat bil wudu'in, tidak sah solat kalau tidak berwudu. Laisal wudu'in bit toharah, tidak sahnya wudu kalau tidak bertoharah. Menurut kitab Naulil Autar jilid 1. Kita perkecil lagi persoalannya. Toharahnya apa? Buang air kecil. Dalam buang air kecil itu ada aturan, mekanismenya ada. Kalau buang air kecilnya di alam terbuka, dikatakan wala wara'al kiblat, jangan kamu membelakangi kiblat dan jangan pula menghadapnya. Artinya buang air kecil saja perlu ilmu.
Berikutnya lagi, jangan kamu kencing ke lubang-lubang binatang. Kenapa dilarang? Masakinul jin. Itu tempat berdiamnya jin. Buang air kecil aja diatur. Ini kalau dia punya ilmu. Jangan kencing berdiri. Di samping tidak bagus untuk kesehatan, juga dilarang di dalam agama. Jadi kalau mau jadi orang beriman, ada 3 langkah yang harus dia dilewati. Punya ilmu, diamalkan, baru dia punya buah namanya iman. Tidak cukup dengan pengakuan amanna, tidak cukup. Yang kedua, orang yang telah dijanjikan oleh Allah, wa amilus saleh, mereka yang punya amal soleh. Kita tahu seluruh kegiatan baik itu adalah soleh. Sedekah, infak, zakat, haji, semuanya baik. Tetapi puncak amal soleh itu adalah sholat. Sehebat apapun dia zakat, haji, puasa, kalau dia tidak sholat tidak diterima. Karena ada hadis riwayat An-Nasa'i, awwalu ma yuhasabu minal abdi bisolatihi. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Ketika sholatnya diterima, yang lain ngikut. Ketika sholatnya ditolak, yang lain pun tertunda. Jadi Bapak Saudara kaum muslimin sedang ibadah Jumat rahimakumullah. Salat ibadah yang tidak ada toleran, tidak ada toleransinya. Bapak tidak sanggup haji tahun ini, boleh tahun depan. Tidak bisa kurban tahun ini, boleh tahun depan. Tidak bisa infak karena tidak punya, boleh tahun depan. Tapi kalau tidak sholat subuh pagi tadi, tidak bisa diganti dengan subuh besok. Orang sakit tetap sholat, diberi keringanan, modelnya dirubah. Orang musyafir diberikan keringanan, jamak dan qasar Allah perlihatkan. Kata tidak sholat tidak ada. Oleh sebab itu, saudaraku kaum muslimin, ibadah Jumat rahimakumullah, Allah telah menjanjikan untuk kita, siapa yang punya iman, siapa yang ditambah dengan amal soleh, 1, lahum maghfirah, aku ampuni dia. Yang kedua, wa ajrun azim, dibalasi setiap ibadahnya dengan balasan yang besar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah menggunakan huruf qasamnya, wa wal 'asri, demi masa, innal insan lafi khusrin, manusia itu rata-rata rugi. Umur panjang, amal sedikit. Harta banyak, kikir kelewatan. Waktu luang banyak, terbuang sia-sia. Yang tidak rugi siapa? Mereka yang punya iman yang benar dan punya amal saleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha tahu kelemahan dan kekurangan kami. Berilah kami kekuatan untuk menutupi segala kelemahan dan kekurangan kami. Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha tahu dosa-dosa kami, yang kecil yang besar, yang tersembunyi maupun yang dilihat orang, yang kami sengaja melakukannya atau karena kebodohan kami. Ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Ghani, Tuhan yang Maha Kaya, Engkau Maha tahu keinginan dan kebutuhan kami. Cukupkanlah segala keinginan dan kebutuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha